Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Rafa Purwati. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Nenek tidak main-main dengan perkataannya. Seolah obrolan sore itu, nenek meminta Tante Tami untuk mendaftarkan aku dan Naya mengaji di Masjid Al-Aziz. Tentu saja aku dan Naya merasa sangat senang. Kami sudah lama ingin belajar mengaji dan mendalami ilmu agama. Dulu saat kami masih tinggal di kota dan papa mama masih ada, papa meminta guru ngaji privat untuk mengajar kami di rumah. Sayang, papa dan mama meninggal sebelum kami benar-benar memahami tentang apa yang kami pelajari dari Ustadz Rauf yang merupakan guru ngaji kami saat itu. Setelah kedua orang tua kami meninggal, otomatis belajar mengaji pun terpaksa terhenti karena kami harus pindah tempat tinggal. Ya Allah, aku jadi semakin rindu kedua orang tuaku. Semoga mereka tenang di tempat mereka sekarang. Loh, Delisa, Naya? Sapa Om Arman saat kami baru tiba di pelataran Masjid Al-Aziz. Halo Om, sapa aku. Assalamualaikum, saut Om Arman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawabku dan Tante Tami hampir bersamaan. Aku jadi malu. Harusnya ku ucap salam tadi. Kenapa menyapa Om Arman dengan halo? Maaf, jika boleh saya tahu kalian datang ke sini ada perlu apa? Tanya Om Arman. Masya Allah, nadanya begitu santun. Seandainya saja dia jadi omku. Kok jadi mikir gini? Habis Om Arman baik banget. Selain itu, dia juga alim. Mungkin gak ya kalau Om Arman dan Tante Tami bersatu suatu saat nanti? Begini Mas, aku kesini mau nitipin Delisa dan Naya buat belajar mengaji di sini. Bisa kan Mas? Ucap Tante Tami. Subhanallah walhamdulillah. Bisa, sangat bisa. Nanti kalian bisa mengaji bareng Ustadz dan Ustazah yang ada di sini ya. Di sini juga banyak teman-teman seusia kalian. Semoga kalian bisa cepat akrab dan bisa belajar ngaji dengan tenang bersama teman-teman baru kalian ya. Jawaban Om Arman begitu melegakan. Mungkin dia adalah salah satu ustadz di masjid ini. Secara kan dia anak dari almarhum Kiai Samsul. Jadi Nduk, Om Arman ini adalah ustadz, salah satu pembina dan pembimbing di Masjid Al-Aziz ini. Nanti kalian juga bisa minta tolong sama Om Arman jika mungkin kalian masih kurang paham. Boleh kan Mas? Ujar Tante Tami. Tentu, kalian bisa tanyakan apapun pada Om jika kalian butuh bantuan. Insya Allah Om akan siap membantu, jawab Om Arman. Kami begitu girang mendengarnya. Tak lupa kami ucapkan terima kasih atas sambutan hangat Om Arman kepada kami. Tante Tami pun pulang lebih dulu setelah mengantar dan mendaftarkan kami menjadi murid baru di kelas mengaji. Aku dan Naya belum pulang karena Om Arman menawarkan pada kami agar bisa mulai belajar mengaji pada sore itu juga. Tentu saja aku dan Naya tidak menyia-nyiakan kesempatan mas itu. Aku dan Naya berada di kelas berbeda. Naya belajar di kelas Yan Bu'a, sementara aku belajar di kelas Al-Quran. Kami mendapatkan banyak teman baru. Kebanyakan murid di kelas mengaji ini begitu ramah, baik dan sopan. Baru sehari kami mengaji di sini. Kami sudah merasa nyaman dan akrab dengan mereka semua, yang jumlahnya kurang lebih 50 anak. Itu pun dibagi menjadi 3 kelas, dengan 3 pelajaran yang berbeda. Memang tidak terlalu banyak jumlahnya, karena ternyata di desa ini masih jarang orang tua yang memiliki kesadaran tentang pentingnya ilmu agama. Oleh karena itu,
tak banyak dari mereka yang memperbolehkan anak mereka untuk belajar mengaji. Mungkin itu sebabnya warga desa ini lebih cenderung mempercayai tentang adanya tahayul seperti santet, guna-guna, pembawa sial, dan sebagainya. Selain teman-temannya, aku juga sudah bisa akrab dengan ustazahnya. Ada ustazah yang mengajar di kelasku, namanya Ustazah Munah. Beliau sangat cantik dan baik hati. Usianya mungkin sekitar 25 tahun. Tapi beliau telah begitu fasih membaca Al-Quran. Bahkan ilmu tajwidnya pun tak bisa diragukan lagi. Masya Allah, baru sehari aku bertemu dengan mereka semua, tapi kami sudah begitu akrab. Rasanya aku ingin menginap di tempat itu saking betahnya. Tapi sayangnya di sana hanya kelas mengaji, bukan pondok pesantren yang menyediakan tempat untuk bermalam. Semua santrinya akan pulang ke rumah masing-masing setelah acara belajar selesai. Lalu kami akan datang lagi di sore berikutnya untuk melanjutkan belajar mengaji. Jam belajar telah usai. Semua santri termasuk aku dan Naya berpamitan pada ustadz dan ustazah untuk pulang ke rumah masing-masing. Mari biar Om antar, ini sudah malam. Jarak rumah kalian kan cukup jauh dari sini, ucap Om Arman. Awalnya kami sempat ragu, gak enak jika harus selalu merepotkan Om Arman. Tapi kami juga takut untuk pulang berdua saja, mengingat situasi sudah hampir gelap karena waktu sudah menjelang malam. Sedangkan teman yang seharusnya satu tujuan dengan tempat tinggal nenek, kebetulan hari ini tidak masuk, kata Om Arman. Jadi jika kami paksakan pulang jalan kaki, aku hanya berdua Naya di sepanjang perjalanan. Mungkin Om Arman khawatir dengan kami, dan jujur, kami pun takut jika harus pulang jalan kaki dan hanya berdua saja. Tadi Tante Tami janji mau jemput Om, tapi kok belum muncul ya? Keluhku. Sungguh aku merasa tidak enak jika lagi-lagi harus merepotkan Om Arman. Om Arman masih setia menunggu kami di atas motornya. Ayo Ladel, kalian naik saja dulu. Nanti kalau di jalan kita ketemu Tante Tami, baru Om tenang. Kalaupun kalian lanjut jalan kaki, ada Tante Tami yang nemenin kalian. Ucapan Om Arman benar juga. Aku masih berpikir, tapi Om Arman belum menyerah. Tampaknya dia begitu mengkhawatirkan kami. Terlebih, di desa ini kan terkenal horor. Anak gadisnya tak boleh berada di luar kamar saat malam hari. Apa kabar jika kami masih berkeliaran di luar rumah? Tapi kita nggak ngerepotin kan Om? Tanyaku agak ragu. Habis Tante belum muncul juga. Enggak, ayo naik, seru Om Arman. Lesung pipinya kembali diperlihatkan saat ia tersenyum. Akhirnya aku menurut. Kuangkut tubuh Naya untuk duduk di belakang punggung Om Arman. Aku duduk di belakang Naya. Sudah siap? Tanya Om Arman. Aku jawab, sudah Om. Karena kami sudah sama-sama duduk di atas jok motor Om Arman. Lalu Om Arman pun mulai menyalakan mesin dan melajukan motornya. Di sepanjang perjalanan kami tak berpapasan dengan Tante Tami. Aku mulai khawatir. Kenapa Tante tidak datang menyusul? Tidak biasanya Tante tidak menepati janjinya. Atau mungkin Tante lupa. Semoga tak ada masalah di rumah yang menyebabkan Tante tidak menyusul kami. Motor terus melaju dengan kecepatan sedang. Di sepanjang perjalanan, Om Arman menanyai kami tentang kesan mengaji sore ini. Kami menjawab dengan girang dan antusias. Aku sangat suka Om, belajar mengaji di sana sangat menyenangkan. Teman-teman dan para ustazahnya pun sangat asik dan ramah. Mereka juga baik Om, jawabku. Ya, memang sesenang itu menurutku. Terlalu larut dalam obrolan kami. Tak terasa, motor pun mulai masuk di area halaman rumah nenek. Om Arman mematikan mesin motornya setelah motor terhenti. Sudah sampai Om, makasih banyak ya atas sumbangannya, ucapku setelah aku dan Naya turun dari motor. Iya, sama-sama, jawab Om Arman dengan ramahnya.
Mampir dulu om, ucapku menawarkan. Ayo om, mampir dulu. Kali ini Naya yang bersuara. Seperti aku, Naya juga ternyata begitu menyukai Om Arman. Lain waktu om main ke rumah Nayanya ya. Sekarang sudah malam, om harus pulang. Kalian juga kan harus bobo, jawab Om Arman. Seraya mengusap lembut pucuk kepala Naya. Naya meringis lebar pada Om Arman. Baiklah, Delisa, Naya, om pamit dulu ya. Salam buat nenek dan tante Tami, ucap Om Arman setelah menyalakan mesin motornya kembali. Siap om, hati-hati di jalan ya om. Sekali lagi, makasih banyak atas tumpangannya, balasku. Om Arman hanya tersenyum, kemudian memutar arah motornya, lalu pergi setelah melambaikan tangan ke arah kami. Kami membalas lembaran itu, lalu melangkah menuju pintu rumah. Setelah Om Arman dan motornya hilang di balik tikungan. Assalamualaikum, ucapku bersama Naya. Hampir bersamaan seraya kami membuka pintu utama. Loh, kalian sudah pulang? Maaf ya, Mamet demam. Tante sampai lupa jika harus menjemput kalian, ujar tante. Wajahnya terlihat begitu cemas. Adik Mamet menangis di dalam gendongan tante Tami. Loh, sejak kapan Tan? Tadi siang dia masih baik-baik saja kan? Ucapku. Aku pun ikut cemas pada bayi itu. Terlebih saat ku sentuh tubuh bayi itu, suhu badannya begitu tinggi. Dari sore Del, saat aku mengantar kalian, pas tante pulang, dia lagi nangis kejer di gendongan Bude Ida. Ternyata dia menangis karena demam, jawab tante Tami. Ya ampun, kasihan kamu sayang. Nanti ikut kakak ya. Kalisa ganti baju dulu ya. Aku menyapa bayi yang masih menangis di dalam gendongan tante Tami. Meskipun dia masih bayi, aku bisa menyapanya. Kuanggap seolah dia telah mengerti maksud dari perkataanku. Nandu mana Tan? Tanya Naya. Dia di kamar, lagi main. Dari tadi nanyain kalian terus, kesepian kayaknya, jawab tante Tami. Kasihan Nandu. Aroma bakaran kemenyan tertangkap di indera penciumanku. Saat aku dan Naya hendak memasuki kamar kami, tiba-tiba perhatianku teralihkan dengan kamar rahasia nenek yang sedikit terbuka. Tumben pintu kamar itu terbuka, padahal biasanya selalu tertutup rapat. Asap bakaran dupa juga terlihat mengepul dan keluar melewati pintu yang sedikit terbuka itu. Itu berarti nenek sedang melakukan ritualnya. Kurang ajar, dasar kucing sialan. Suara pegikan nenek terdengar dari dalam kamar itu. Ciko, Naya menjerit histeris. Adik perempuanku itu langsung berlari menghampiri kucing kesayangannya yang tiba-tiba terlempar kasar dari kamar rahasia nenek. Aku pun ikut berlari menghampiri. Naya langsung mengangkat kucing kami yang tergeletak lemas di atas lantai. Ciko kamu kenapa berdarah? Tangis Naya saat kucing berbulu abu-abu itu telah berada di pangkuan Naya. Kami baru sadar jika kepalanya terdapat luka sayatan yang membuat darah terus mengalir dari kepala kucing malang itu. Jaga kucing kalian baik-baik. Kalau perlu, kurung saja dia, biar dia tidak berbuat lancang, pekik nenek yang baru keluar dari kamar rahasianya. Tatapannya terlihat berapi-api. Satu tangannya membawa sebilah pisau kecil, sedangkan tangan satunya lagi membawa benda kecil berdarah. Apa yang terjadi, Nek? Kenapa Ciko sampai terluka gini? Tanya aku. Aku juga tak kuasa menahan air mata. Kucing itu sudah seperti keluarga aku, karena kami merawatnya sejak Ciko baru dilahirkan dari induknya. Kami sangat menyayangi Ciko, seperti saudara sendiri, meski dia hanya seekor kucing. Lihat ini Delisa. Janin satu-satunya nenek harus rusak karena ulah kucing nakalmu itu.
Pekik nenek. Salah satu tangannya memperlihatkan janin yang sudah tak ada lagi kepalanya. Apa yang Ciko lakukan, Nek? Tanyaku seraya mengernyitkan dahi. Dia memakan janinku, jawab nenek, masih dengan marahnya. Diam kamu Suni, dasar tidak becus. Sama kucing kecil saja takut. Aku mengernyitkan dahiku saat nenek tiba-tiba membentak sosok yang bernama Suni. Apakah benar Suni takut dengan kucing? Oh, aku mengerti sekarang. Pantas saja Ciko bisa masuk ke dalam kamar rahasia itu. Jika memang benar Suni takut dengan kucing, mungkin suatu saat nanti aku bisa mengandalkan Ciko agar bisa masuk ke dalam kamar rahasia itu. Tapi kepala Ciko terluka. Apa yang terjadi pada kepala Ciko? Naya masih menangis sesenggukan. Adik perempuanku itu sangat menyayangi Ciko lebih dari siapapun. Kasihan Naya dan Ciko. Maafkan kesalahan kucing kami, Nek. Tapi apa yang terjadi dengan kepalanya? Tanyaku dengan hati-hati. Aku ingin memastikan luka di kepala Ciko itu disebabkan oleh sambaran lidah Suni atau oleh sayatan pisau yang masih di genggaman nenek saat ini. Nenek yang melukainya, lirihku. Saat nenek hanya terdiam, aku melihat guratan penyesalan di wajah cantik nenekku. Nanti nenek obatin biar dia sembuh, lirih nenek. Nenekku, kadang dia begitu garang, tapi kadang juga dia begitu manis. Aku semakin yakin jika Nenek Rahayu sebenarnya adalah orang yang baik. Apa yang pernah terjadi pada Nenek Rahayu di masa lalu hingga membuat nenek terjerumus dalam perjanjian gaib yang menyesatkan, yang harus mengorbankan banyak orang. Ada apa ini, Bu? Kenapa ribut-ribut? Mamet sedang rewel karena demam. Kok malah kalian ribut begini? Ada apa? Tanya Tante Tami yang baru saja datang menghampiri kami. Mamet masih menangis dalam gendongan Tante Tami saat itu. Kamu ingat ini malam apa? Lirih nenek. Matanya menatap aneh pada Tante Tami. Malam Selasa kan, Bu? Jawab Tante terdengar ragu. Ya, ini malam Selasa Kliwon. Dan janin ibu untuk malam ini telah rusak. Dan itu gara-gara kucing nakal itu. Pekik nenek. Suaranya terdengar bergetar. Apa, Bu? Janinnya rusak? Tapi Bu masih punya cadangan untuk malam ini kan, Bu? Lirih Tante Tami. Suara Tante kali ini terdengar panik. Nenek terdiam. Tapi aku merasa tatapan nenek terlihat aneh saat menatap dedek Mamet yang masih rewel dalam gendongan Tante Tami. Tidak ada jalan lain. Kemari, berikan bayi itu padaku, ucap nenek, melayangkan kedua tangannya ke arah Tante Tami. Tidak, Bu, jangan Mamet. Pasti ada cara lain kan, Bu, selain harus menumbalkan Mamet. Pekik Tante Tami terdengar memelas pada nenek. Apa maksudnya ini? Apa itu berarti Mamet harus menjadi tumbal malam ini? Aku belum dapat berbuat apapun. Aku masih bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sini Tami, berikan bayi itu padaku. Aku tidak mau menanggung resiko jika malam ini persembahanku harus kosong. Pekik nenek masih berusaha merebut Mamet dari Tante Tami. Tidak akan. Aku akan cari janin baru, Bu. Asal jangan korbankan Mamet. Air mata Tante Tami mengalir di pipi. Mungkin Tante tidak tega jika Mamet harus ditumbalkan malam ini. Bahkan aku pun merasakan hal yang sama. Aku merasa tidak rela jika Mamet harus menjadi korban. Selain karena kami merasa kasihan pada bayi itu, kami juga telah menyayangi Mamet dan menganggap bayi laki-laki itu seperti adik kami sendiri. Del, tolong jaga Mamet dulu. Tante mau pergi sebentar. Mau kemana, Tan? Tanyaku seraya menerima bayi Mamet dari Tante Tami. Tante mau keluar sebentar. Tolong jaga adik-adikmu ya. Tante segera kembali.
Tante berpesan. Wajahnya begitu serius. Tapi Tante mau pergi kemana? Tanyaku mulai panik. Sudah, jangan banyak tanya. Mending kamu nurut saja apa kata Tante. Jaga adik-adikmu. Masuk kamar dan kunci pintunya. Jangan biarkan siapapun masuk ke dalam kamarmu. Meski itu nenek sekalipun. Pekik Tante Tami. Matanya menatap tajam pada nenek. Yang raut wajahnya terlihat cemas. Semoga kamu bisa dapatkan janin pengganti sebelum tengah malam. Aku tidak mau nanduku menjadi korban malam ini. Jika kamu sampai telat walau semenit saja, Mamet yang akan kuberikan pada mereka. Lirih nenek. Tatapan matanya terlihat kosong. Aku mulai gemetar. Kudekap erat bayi yang masih menangis dalam gendonganku. Tidak Nandu, tidak juga Mamet. Aku akan berusaha mencari tumbal penggantinya malam ini. Pekik Tante Tami. Satu tangannya dengan cepat menghapus sudut matanya yang berair. Lalu dengan langkah cepat Tante bergegas keluar dari rumah untuk mencari apa yang sangat dibutuhkan nenek malam ini. Aku terkejut. Bahkan Naya yang saat itu masih menangis si Ciku tiba-tiba menghentikan tangisnya dan berambur dalam pelukanku. Kami merasa takut dengan suara tangisan terseduh seorang perempuan yang menggema memenuhi langit-langit rumah nenek. Tangisan itu terdengar begitu pilu. Bayi dalam gendonganku juga masih menangis semakin kejer dan menjadi-jadi, membuat suasana malam Selasa Kliwon ini semakin mencekam. Naya bersembunyi dalam pelukanku. Nandu yang mungkin juga merasa ketakutan tiba-tiba keluar dari kamar, lalu memelukku dalam keadaan menangis. Diam kamu Sundari. Dasar hantu lemah. Sudah menjadi kodrat anakmu sebagai perisai cucuku. Daripada kamu terus-terusan menangis, lebih baik kamu pergi saja. Bantu Tami mencari tumbal pengganti agar anakmu ini lolos dari pemujaanku malam ini. Pekik nenek matanya geram menatap langit-langit. Tangisan Sundari masih belum berhenti. Aku semakin takut. Kugiring adik-adikku yang masih menangis untuk masuk ke dalam kamar. Ini ramuan untuk Ciku. Obati kucingmu sampai sembuh. Lirih nenek. Tapi nadanya begitu tegas. Aku menerima botol kecil berisi ramuan dari nenek dengan tatapan ragu. Nenek masuk ke dalam kamar rahasianya, kemudian membanting pintu dengan debaman yang begitu keras, hingga kami yang masih berada di luar kamar tersentak kaget. Tangisan Sundari semakin lama semakin terdengar pilu. Aku gegas membawa adikku yang sudah sangat ketakutan untuk masuk ke dalam kamar. Sudut pandang penulis. Tami berjalan di tengah jalanan kampung yang gelap dan sepi. Karena waktu sudah larut malam. Orang-orang desa itu sudah berdiam dan beristirahat di dalam rumah mereka masing-masing. Tami berkeliling mencari. Ya Allah, hamba harus bagaimana? Yang tengah hamba cari bukanlah anak ayam ataupun anak kambing yang bisa hamba cari di kandangnya, tapi hamba mencari janin. Di mana janin itu harus kucari, ya Allah? Lirih Tami, hatinya begitu sakit. Ia tak sanggup jika harus membayangkan Nandu atau Mamet menjadi korban malam ini. Tapi dia juga bingung harus mencari janin di mana. Tami berjalan dengan langkah mengendap ke sana dan kemari. Dia juga tidak ingin orang-orang desa itu mencurigainya jika mereka sampai memergoki Tami berkeliaran di luar rumah saat larut malam. Tami berjingkat kaget saat suara lirih seorang perempuan berbisik di salah satu telinganya. Sundari, gagap Tante saat menyadari sosok Sundari telah berada di sisinya. Temukan janinnya malam ini. Jangan biarkan anakku menjadi tumbal berikutnya. Tangis Sundari. Sosok pucat berdasar putih yang di bagian perut hingga ke kakinya dipenuhi noda darah. Aroma tubuhnya begitu busuk dan anyir. Tapi bagaimana caranya? Aku tidak tahu di mana ada janin, dan aku juga tidak sehat itu jika harus mengambil paksa janin yang masih hidup dalam perut ibunya.
Aku harus bagaimana? Lirih Tante Tami. Suaranya terdengar frustasi. Jika tidak ada janin, nyolong bayi saja. Lirih Sundari. Matanya yang pucat terlihat sendu. Mungkin karena hantu itu begitu mencemaskan anaknya saat ini. Yang benar saja, nyuri janin saja aku tak tega. Ini lagi nyuri bayi. Kita memang tengah berusaha menyelamatkan seorang, tapi haruskah kita mengorbankan orang lain? Tangis Tante Tami pecah. Dia benar-benar kebingungan. Tapi bagaimana? Sekarang waktunya sudah hampir tengah malam. Mereka sebentar lagi datang. Kita harus cepat mencari. Atau mereka akan mengambil salah satu antara anakku atau keponakan laki-lakimu itu. Kali ini Sundari juga ikut menangis. Makanya kamu bantuin dong. Jangan bisanya cuma ngatur saja. Pekik Tami. Mulai emosi karena panik. Dia kemudian kembali melanjutkan pencariannya. Kemarin si Sarni keguguran. Biasanya janinnya akan dikubur di kuburan. Lirih Sundari. Serius kamu? Lirih Tami. Sundari hanya mengangguk pelan. Tapi sudah hampir 2 hari. Apakah janinnya masih bisa? Lirih Sundari. Masih, asal janin itu harus dalam keadaan utuh. Tami mulai girang. Ayo kutunjukkan padamu di mana keluarga Sarni menguburkan janinnya yang gugur. Tami semakin bersemangat. Sundari mengangguk, kemudian melayang di udara. Tami mengikuti hantu perempuan itu dengan berjalan kaki. Setelah cukup lama melangkah mengikuti Sundari yang terbang di udara, akhirnya telah sampailah Tami dan Sundari di area pemakaman kampung. Kamu serius janinnya dikubur di sini? Lirih Tami. Saat Sundari menunjukkan gundukan kecil yang ditaburi kelopak bunga warna-warni. Iya, yang sebelah sana. Itu kuburan Ruslan, kakek dari janin ini. Aku yakin mereka mengumpulkan janin Sarni berdekatan dengan anggota keluarganya yang telah meninggal. Lirih Sundari. Baiklah, jawab Tante Tami, mulai mencicingkan kedua lengan bajunya. Lalu mulai membongkar gundukan tanah berukuran kecil itu dengan kedua tangannya yang kosong. Tami terus menggali. Tanah itu masih gembur karena baru dibuat kemarin, sehingga Tami lebih mudah menggali, meski hanya menggunakan tangan kosong. Ini dia, lirih Tami, saat tangannya menemukan bungkusan kecil berwarna putih. Tami segera membuka bungkusan itu. Tampak bayi mungil seukuran kepala orang dewasa telah kaku, tapi warnanya masih merah. Itu berarti bahwa janin itu masih bagus dan masih layak untuk ditumbalkan. Tami segera menutup kembali lubang yang baru dia gali. Lubang tempat janin dikubur hanya berukuran sekitar 30 cm. Tapi jika tidak ditutup kembali, Tami khawatir akan menimbulkan rasa kecurigaan warga nantinya. Itu pun Tami sedikit cemas karena tidak bisa menyekar bunga baru di atas gundukan tanah itu. Tami bangkit, lalu mulai bergegas pulang membawa serta janin di tangannya. Cepat Tami, tengah malam tinggal beberapa menit lagi. Cepat, aku tidak mau anakku dijadikan korban berikutnya. Tangis Sundari. Hantu itu kemudian melesat terbang dan menghilang entah kemana. Tami hanya membuang nafasnya pelan. Di sepanjang perjalanan Tami berkali-kali diperlihatkan dengan sosok-sosok menyeramkan, seperti sosok wanita bermuka rata atau nenek-nenek yang tidak memiliki kepala. Suara bayi menangis juga seolah mengikuti di belakangnya. Tami menoleh ke belakang saat ia merasakan hawa yang aneh. Terlebih, tengkuk di pundaknya terasa begitu berat. Ngapain? Tanya Tami dengan santainya saat dia menemukan sosok wanita berpakaian serba putih dengan wajah hitam pekat, hidungnya tampak pecah. Hantu wanita itu telah bergelayut di belakang punggungnya. Gendong aku, mau ikut?
ucap hantu wanita itu terdengar centil. Tubuhnya masih bergelayut di belakang punggung Tami. Pergi, atau aku bakar tubuhmu. Pekik Tami. Satu tangannya memperlihatkan kalau berliontin benda kecil berwarna putih. Pekik hantu wanita itu kemudian menghilang setelah melihat apa yang ditujukan Tami. Di sisi lain, di dalam kamar. Aduh, gimana ini? Dek, adek kenapa? Delisa hanya mampu menangis. Begitu juga Naya dan Nandu. Mereka histeris ketakutan. Tak tega melihat keadaan Mamet yang kejang-kejang di atas tempat tidurnya. Kedua mata bayi itu terbuka lebar, menghadap langit-langit kamar. Darah segar terlihat mulai keluar dari lubang hidung dan sudut bibir bayi itu. Jangan ambil anakku. Tangisan Sundari juga terdengar pilu, membuat ketiga anak itu semakin ketakutan. Aku tak bisa menahan tangisku. Begitu pula dengan Naya dan Nandu. Suara tangisan seorang perempuan juga kian terdengar semakin pilu. Bayi Mamet masih terus kejang-kejang di atas tempat tidur. Aku semakin panik saat darah segar mulai keluar dari kedua lubang hidung, bahkan dari sudut mulut bayi itu. Kasihan sekali bayi itu. Dia terlihat begitu kesakitan. Suara lolongan anjing terdengar bersahutan, entah dari mana arahnya. Suara beberapa burung gagak juga seolah terdengar berterbangan di atas atap kamarku. Suara gigikan wanita, suara orangan makhluk menyeramkan, bahkan suara desiran ular, serta terdengar dari balik jendela kamarku. Ada apa ini? Apa artinya semua ini? Aku semakin panik dan ketakutan. Kedua adikku pun menangis semakin histeris. Malam ini begitu menakutkan. Suara isak tangis Sundari juga semakin sering terdengar, seolah mohon agar anaknya tidak dibawa. Apa itu berarti jika Mamet benar-benar akan menjadi korban tebal malam ini? Ya Allah, tolong Mamet, tolong kami ya Allah. Jangan biarkan siapapun menyakiti kami semua. Aku semakin larut dalam tangisku. Adek, tangisku semakin menjadi saat bayi Mamet memuntahkan darah berwarna merah pekat dari dalam mulutnya. Darah yang keluar begitu banyak hingga tumpah sampai ke area perut mungilnya. Kuangkat tubuh bayi mungil itu dengan tangan gemetarku. Tidak ya Allah, tidak mungkin. Aku bahkan tak tahu harus berbuat apa. Tak tahu juga harus berbuat apa. Aku hanya mampu meraung menangisi bayi yang sudah tak bernafas lagi di dalam pelukanku. Dedek kenapa? Tangis Naya dan Nandu hampir bersamaan. Mereka pasti ketakutan melihat darah yang cukup banyak dan masih terus mengalir dari mulut dan hidung Mamet. Padahal bayi itu sudah tak bernafas. Detak jantungnya pun tak lagi dapat terdeteksi. Anakku. Tangisan Sundari semakin terdengar memilukan. Di sisi lain, suara tawa renyah dari beberapa makhluk yang terdengar mengerikan kian terdengar semakin riuh. Di luar sana, suara-suara misterius itu seolah tengah menyorakan seruan kemenangan. Brak! Suara pintu utama terdengar. Seseorang seperti membuka kasar pintu itu, hingga suaranya terdengar begitu nyaring. Delisa. Suara ketukan pintu kamarku disertai panggilan dari Tante Tami. Aku sempatkan diri untuk bangkit, meski tubuhku begitu lemas. Pintu kamarku buka setelah kubuka kuncinya lebih dulu. Tante, tangisku menyapa kedatangan Tante Tami di ambang pintu kamarku. Dada dan area leher serta pipiku telah bersimbah darah yang keluar dari mulut dedek Mamet. Bayi malang itu juga masih berada dalam dekapanku. Apa yang terjadi? Lirik tante, matanya membulat. Aku tak sanggup lagi untuk menjawab. Tangan tante yang bergetar mengambil bayi yang sudah tak bernyawa lagi dari tanganku. Kulihat dada tante mulai naik turun. Matanya menatap nanar
wajah bayi mungil dalam pelukannya. Kepalanya menggeleng cepat. Dengan sekejap pipi Tante Tami telah basah dengan air mata yang semakin bercucuran. Maafkan Tante sayang. Tante menciumi pipi mungil yang dipenuhi noda darah itu. Tubuh Tante hampir tumbang. Aku menangkap tubuh ramping itu dengan sigap, meski sebenarnya seluruh tubuhku serasa keluh. Sampai kapan lagi aku harus menyaksikan semua ini? Pekik Tante Tami. Aku tahu, hati Tante pasti begitu terluka. Kapan semua kekejaman ini berakhir? Tubuh Tante Tami luruh di lantai. Memeluk bayi malang itu semakin erat. Cukup lama Tante menangis dan meratapi kemalangan bayi dalam pelukannya. Ku peluk tubuh Tante Tami yang bergetar karena tangisnya. Dia tak hentinya mengumpat. Dia merutuki dirinya sendiri. Padahal kami juga tahu, jika itu sering terjadi, bukan karena kesalahan Tante Tami, tapi adik dari mama itu tak henti-hentinya menyalahkan dirinya sendiri. Tante mulai bangkit dengan gerakan tergesa, meski tubuhnya harus teruyung-uyung karena keseimbangan tubuhnya yang sedang tidak stabil. Tante keluar dari kamarku. Aku dan kedua adikku mengekor dari belakang Tante Tami. Buka pintunya, teriak Tante Tami. Setelah kami tiba di depan pintu kamar nenek, Tante menggedor pintu kamar rahasia nenek dengan tidak sabaran. Asap dupa masih mengepul melewati ventilasi udara di atas pintu. Tandanya, nenek belum menyelesaikan ritualnya. Tapi Tante seolah tak peduli. Dia masih berteriak memanggil nenek, disertai gedoran pintu yang begitu kasar. Sudah Tan, nenek sedang melakukan ritual. Bisa bahaya bagi kita Tan. Kalau mengganggu nenek ritual, Suni bisa marah. Aku memberi nasihat. Persetan dengan ritual nenekmu. Aku sudah tidak kuat lagi menyaksikan penderitaan yang harus dialami orang-orang yang tak bersalah. Keluar Bu, kembalikan nyawa Mamet sekarang. Pekik Tante Tami. Aku bisa memahami Tante bersikap seperti itu karena dia tengah dalam suasana hati dan situasi yang begitu berat. Aku sudah bawa janinnya Bu. Sekarang keluar, kembalikan Mamet pada kami. Tangisan Tante semakin pilu. Aku dan kedua adikku juga turut menangis karena merasa begitu tertekan dengan apa yang kami saksikan saat ini. Nenek masih belum keluar. Tante menggedor pintu semakin kasar dan keras. Setelah cukup lama menunggu, pintu kamar rahasia nenek akhirnya terbuka perlahan. Sosok nenek muncul dengan wajah lesu. Bu, kenapa Ibu memberikan Mamet kepada mereka? Suara Tante Tami terdengar memelas. Nenek tidak menjawab. Dia hanya membuang nafas pelan. Matanya nanar mengawasi bayi Mamet dalam dekapan Tante Tami. Bu, ini Bu janinnya. Tolong tebus Mamet kembali Bu. Tebus Mamet kembali. Aku gak rela Bu. Aku gak rela jika bayi ini harus menjadi tumbal. Pekik Tante Tami. Kami semakin tak dapat menahan tangis melihat Tante Tami yang berteriak histeris. Dia pasti merasa sangat kehilangan atas kematian dedek Mamet. Seperti yang kami tahu, Tante Tami begitu menyayangi bayi itu. Maaf Tami, Ibu benar-benar minta maaf. Yang berada di gendonganmu sekarang hanyalah kedebok pisang. Bayi Mamet yang sesungguhnya sudah dibawa dan dinikmati oleh mereka. Lirih nenek. Kami terhenyak mendengar pengakuan dari mulut nenek saat itu. Sedangkan Tante Tami semakin histeris. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.